A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitihi sunnatul syamsul qadir jalilul syukur. Tujuh kali baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita ingat beberapa bagian yang awal ya, untuk menyambung apa yang sudah kita kaji dengan yang akan kita kaji. Di halaman 34 coba. Imam Da'ilah beliau mengingatkan kepada kita, la tarfa'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'allahu biha bi'ulmi fit dari amin. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jangan sekali-kali engkau angkat hajat kepada selain Allah. Dia, Allah adalah zat yang mendatangkan hajat itu atasmu. Jadi kalau kita dalam hidup ini merasa ada hajat, ada butuh, itu sesungguhnya adalah pengingat agar kita segera menghadap kepada Allah.
Untuk apa menghadap Allah? Agar hajat itu tertunaikan. Misalnya kita lapar, butuh apa? Makan. Ingat Allah, bukan ingat nasi. Kalau ingat nasi, ya orang belum ngaji. Kalau yang dia ngaji ya ingat Allah. Sebab apa? Yang membuat kita lapar adalah Allah. Malaikat tidak pernah lapar karena Allah tidak datangkan rasa lapar pada malaikat. Maka tidak ada malaikat ngelamar kerja. Ya, apalagi pakai suap-suapan, pakai orang dalam. Tidak ada. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tidak ada juga malaikat itu berantem rebutan cewek. Malaikat tidak butuh menikah. Itulah. La tarfa'anna hajatan ila ghairihi wa muridu alaika. Jadi yang mendatangkan hajat itu adalah Allah. Kita lapar, yang membuat kita lapar Allah. Kita haus, yang membuat kita haus Allah. Kita lelah, yang membuat kita lelah Allah. Maka lapar membuat kita butuh makan, haus membuat kita butuh minum, lelah membuat kita butuh istirahat, butuh rumah, butuh tempat tidur. Itu semuanya menuntun kita untuk merasa butuh kepada Allah. Allah lah yang bisa angkat hajat kita, yang bisa membuat kita itu kenyang. Allah, bukan nasi. Kalau Allah mau mentakdirkan kita ini tidak pernah kenyang, biar sudah makan sebakul, masih belum kenyang. Itu bedanya orang ngaji sama orang yang tidak ngaji. Enggak, saya itu kenyang ya karena makan. Kalau tidak makan ya tidak kenyang. Saya itu hilang hausnya karena minum. Kalau tidak minum ya tidak mungkin hilang hausnya. Ya menurut orang awam begitu. Tapi orang yang udah ngaji, paham, tahu dia. Seperti yang diungkapkan Nabi Ibrahim. Jadi alladzi, dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alladzi yut'imuni wa yuskini, zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum, wa idza maritu fa huwa yashfini, dan apabila aku sakit maka dialah zat yang menyembuhkanku. Kemarin saya diminta untuk memberi setitik nasihat kepada calon pengantin. Ini pengantin ini ya takdir Allah, anak orang yang berpunya, ya ibarat bapaknya duitnya miliaran. Makanya saya ingatkan, pesannya satu aja. Awal surat Al-Ikhlas, Qul huwallah, katakan dia adalah Allah. Akad nikah yang direncanakan hari Jumat itu akan bisa terlaksana dengan lancar, dengan sukses bila Allah menghendaki. Pernikahan itu menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kata orang Jawa, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau kata kita, sampai kepada surga dan ridhonya Allah bila Allah menghendaki. Pernikahan itu kemudian dianugerahi keturunan saleh-salehah. Keluarga itu menjadi keluarga yang sukses fiddin wa dunyal akhirah. Itu semua bisa terjadi bila Allah menghendaki. Iya sa'illah yakun, wa in lam yasha' lam yakun. Kalau Allah menghendaki ada,
kalau Allah tak menghendaki takkan ada. Itu aja pesannya. Jangan pernah merasa tidak butuh kepada Allah. Saya kemarin ditugaskan mendampingi jamaah umroh. Di antara jamaah itu keluarga. Yang keluarga itu ditakdirkan oleh Allah berlimpah dalam urusan dunia, punya rumah sakit besar, dan anaknya sudah jadi dokter ahli kandungan SPOG. Dia menikah juga dengan seorang wanita dokter juga, ahli juga, SPOG juga, mungkin teman kuliah. Namun Allah memberi ujian, sudah 10 tahun menikah belum diberi keturunan. Padahal suami istri itu dokter ahli kandungan. Namun saya lihat selama ibadah tekun, berarti beliaunya sampai itu. Sadar betul, walaupun ahli kandungan, yang memberi keturunan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita atau ibadah kita adalah terus berdoa dan berusaha sampai Allah menghendaki apa yang Ia kehendaki, tanpa boleh putus asa, sebab putus asa amalan orang-orang kafir. Wala tayasu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa di rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nabi Zakaria ingin punya keturunan sampai rambutnya memutih beruban, sampai istrinya kata orang sudah menopause, tapi beliau tak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Akhirnya dijabah oleh Allah, diberi putra namanya Nabi siapa? Nabi siapa? Yahya. Yahya itu hanya hidup. Sampai itu menjadi salah satu contoh doa yang istimewa. Contoh doa orang yang tak pernah putus berdoa. Ini doa minta keturunan sampai rambut putih, sampai istri menopause, tapi tak pernah berhenti mohon kepada Allah. Allah tunjukkan kekuasaannya. Nah ini Imam telah mengingatkan, la tarfa'na hajatan ila ghairi huwa muridu alaih. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'an. Bagaimana akan bisa selain Allah itu mengangkat apa yang adalah dia Allah itu yang meletakkannya. Kalau kebutuhan itu yang mendatangkan adalah Allah, siapa selain Allah yang mampu memenuhi kebutuhan itu? Dulu, hakikatnya demikian. Ibarat sakit, kalau sakit itu Allah yang datangkan, yang timpakan, maka siapa selain Allah yang bisa menyembuhkannya? Oh dokter, Pak Ustadz, tabib, dukun, itu adalah makhluk yang pada saat itu Allah takdirkan menjadi jalan sampainya obat atau sampainya terapi yang pada saat itu Allah menghendaki untuk menyembuhkan hambanya. Sebab bila Allah tidak menghendaki menyembuhkan seseorang, mau pakai obat apapun, terapi apapun, tidak ada hasilnya. Yaitu dokter ahli kandungan pun belum bisa membuat dirinya mengandung. Padahal kerjanya tiap hari memberi saran kepada pasiennya bagaimana caranya agar bisa mengandung dan selamat kandungannya. Man la yastatiu ayyarfa hajatan an nafsi fa kayfa yastatiu ayyakuna laha an ghairi rabi'ah.
Orang yang tidak mampu ia mengangkat hajat dari dirinya sendiri, bagaimana ia akan mampu menjadi pengangkat hajat orang lain? Orang mengatakan dokter yang menyembuhkan orang sakit. Bagaimana bisa dokter menyembuhkan orang sakit? Dokter ketika sakit pun tak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, jadi ada itu orang di kampung ke rumah sakit, ketemu bidan desa. Orang tanya, loh kok Bu Bidan ke rumah sakit? Lah emang kenapa? Kok Bu Bidan sakit? Begitu loh. Bidan jadi bingung, loh emang bidan nggak boleh sakit? Bidan juga manusia, sebagaimana rocker gitu. Ya Allah. Bidan, apalagi bidan, profesor bidang kesehatan ya, bahkan menteri kesehatannya sakit. Maka ada dokter yang pinter ya, mungkin ngaji dia. Ada pasien datang, nih dia batuk, udah sembuh-sembuh. Dok, saya udah bosen batuk, tolong beri saya obat paling mahal sekalipun, yang penting saya sembuh. Kata dokternya, Pak, kalau obat paling mahal ada, tapi yang pasti menyembuhkan saya tidak punya. Wah, ini dokternya berarti ngaji dia tuh, tahu tuh. Wah, kalau begitu kita tidak perlu berubah dong. Ajaran dia mana kayak gitu? Sebab apa? Hidup adalah tanda-tanda. Tanda-tanda yang bagaimana? Orang mau belajar, mau talabul ilmi, tanda-tanda mau diberi ilmu oleh Allah. Orang mau bekerja, tanda-tanda orang itu mau diberi oleh Allah rizki. Orang menikah, tanda-tanda bahwa Allah akan berikan kepada dia keturunan, misalnya itu. Nah, orang mau berobat, tanda-tanda Allah mau memberikan kepada dia kesembuhan. Loh, tapi kok dia sudah berobat pakai rumah sakit yang paling canggih, bayaran paling mahal, kok tidak sembuh? Nah, makanya kalau ngaji jangan ngantuk, atau belum hatam udah kabur. Sebab apa? Semua penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Mati tidak ada obatnya, itu masalahnya. Ya kalau udah waktunya mati, mau pakai obat dari Amerika atau Ameriki, sami mawon. Itu. Masya Allah. Maka para jamaah yang mulia, jamaah lagi, para sahabat sekalian, yang terpenting itu apapun yang terjadi menjadi ibadah. Kita butuh makan, maka kerja kita jadi ibadah. Kita ini sakit, ingin sembuh, berobat kita jadi ibadah, gitu loh. Termasuk kita dapat ujian cobaan, kita hadapi dengan tabah, sabar, dengan terus mohon petunjuk dan upaya supaya segera keluar dari cobaan itu, jadi ibadah. Termasuk sekarang ini udah mendekati pil-pilan ya, ada pilkadal, ada pilbub, pilgub, pilpres, apalagi pil-pil yang lain itu. Maka intinya adalah mestinya jadi ibadah. Kita ingin punya pemimpin yang adil, ibadah. Maka kita doa, kita kemudian menyampaikan gagasan-gagasan itu di tengah masyarakat melalui berbagai media yang kita tulis, yang kita baca, yang kita ucapkan dalam lingkup ibadah. Mau yang nanti didiktir Allah jadi siapa, itu urusan lain, gitu loh.
Saya terkesannya dengan pendapatnya Ustaz Abdul Somad. Dia Ustaz Abdul Somad itu kalau dalam tiap pilihan-pilihan itu beliau menentukan arah. Misalnya ini kalau Pilpres yang akan datang ini arahnya ke Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau datang situ sama Habib Rizik juga. Terus ketika ada orang tak, wah Ustadz jangan begitu, nanti kalau yang didukung itu tidak jadi maka tidak akan diundang oleh pihak penguasa gitu. Terus saya itu tidak punya urusan dengan itu kok. Mau dia jadi, mau dia tidak jadi, tidak ada pengaruh bagi saya gitu. Tapi saya mesti menentukan arah daripada pemikiran itu. Dari sekian banyak pilihan itu, mana yang mestinya kita pilih kalau kita mau milih, dan itu bagian dari ibadah gitu. Ya, kalau misalnya yang jadi yang lain, terus akhirnya dia benci kepada saya tidak diundang bicara di forum-forum dia, ya tidak apa-apa, kan kamu yang diundang nanti, gitu sama-sama Ustadz maksudnya. Tidak apa-apa. Saya biasa udah ngaji di kampung-kampung, di hutan-hutan gitu. Jadi kalau kita maksudnya begitu. Sebab mau siapapun yang jadi presiden kan kita mesti kerja sendiri-sendiri kan, ya kan. Tapi ketika kita suruh milih, kalau mau milih ya mesti yang jadi ibadah. Kalau nanti ketemu malaikat mungkar nakir ditanya, kira-kira kita ya sanggup aja untuk tanggung jawab gitu loh. Jangan awak-awakan. Walaupun tidak memilih juga tidak apa-apa. Saya tidak memilih, tetapi saya berdoa kepada Allah agar umat ini segera mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan diberi pemimpin yang adil, yang bijaksana. Begitu. Yang tidak milih juga tidak usah diributin, kan hak juga, betul enggak? Yang tidak milih diributin. Ya, itu juga bagian daripada ibadah. Lo tidak milih kok ibadah? Yang dia itu biar hatinya tidak rusuh. Kalau sudah pilih memilih itu akhirnya ada apa nih, potensi kerusuhan. Mungkin akan dia disebut cebong, mungkin disebut kampret. Ya, itu tidak ingin masuk percebongan maupun perkampretan. Gitu. Saya begitu. Berikutnya, nah ini di halaman 36 di bagian tengah yang kedua ya. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu. Janganlah kamu itu pindah dari satu ciptaan kepada ciptaan yang lain, maka kamu itu jadi seperti keledai penggilingan yang berjalan, sedangkan tempat yang ia menuju kepadanya adalah tempat yang ia pergi darinya. Para sahabat sekalian, apakah kita puas kalau hidup kita ini dipermisalkan seperti hidupnya keledai yang tugasnya menggiling gandum atau menggiling, kalau bikin tahu menggiling apa, kedelai. Mau sampean ini hidupnya kayak keledai penggilingan, mau dikatakan gitu? Bagaimana keledai penggilingan? Dia itu lelah letih
berjalan seharian, tapi kalau ditanya nyampe mana, ndak kemana-mana dia. Sebab apa? Tempat yang dia tuju ternyata adalah tempat di mana ia memulai perjalanan. Ya, keledai penggilingan ini. Bapaknya dia dari sini jalan terus, nyampe di sini lagi. Jalan, sampai sini lagi. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 tahun, bertahun-tahun ndak kemana-mana. Nah, itu adalah gambaran daripada orang yang hidupnya itu yang dia tuju tak pernah lebih daripada lingkup kaun. Apa kaun? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu-dulu yang dicari adalah duit. Alhamdulillah. Setelah dapat duit, jadi orang berada, terus dapat pencerahan, naik lagi, saya pingin dapat surga. Sehingga dengan duit yang dipunya itu ingin meraih surga. Kenikmatan dunia didapat, kenikmatan akhirat didapat. Maka dengan duitnya dia ibadah, dia zakat, dia haji umroh, dia wakaf dan sebagainya. Alhamdulillah dan puas. Ini orang seperti ini, mohon maaf, masih dalam kategori seperti keledai penggilingan. Sebab apa? Walaupun telah naik pencariannya dari mencari materi, mencari duit, menjadi mencari surga, mencari bidadari, mencari istana, itu tidak keluar dari lingkup kaun. Itu adalah ciptaan. Wal makanu ladzi irtalaihi wal ladzi irtala minhu. Lalu bagaimana? Mestinya walakinir hal minal aqwani ilal mukawwin, akan tetapi pindahlah engkau dari ciptaan-ciptaan menuju Sang Maha Pencipta. Wa an ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya hanya pada Tuhanmu lah tempat tujuan yang terakhir. Maksudnya apa? Jangan sekedar cari duit, jangan sekedar cari surga, bidadari dan istananya, tapi carilah untuk meraih taqarrub, dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kemarin melihat sekilas, ternyata Faris SM apa Pak? Faris FM ya? Hah? Kemana itu? Artis penyanyi itu namanya Faris apa? Farid atau Faris ya? Farid atau Faris? Faris apa tuh? Belakangnya? Itu. Dia kemarin mengatakan ternyata dia pun pernah mengalami pengalaman spiritual. Apa itu? Bahwa dia itu merasa hidupnya senantiasa dalam bimbingan Allah. Sampai pun ia ditangkap polisi, masuk penjara, dia beruntung, berarti saya itu masih diopeni oleh Allah gitu. Tak bosan-bosan Allah memperbaiki hidup saya, kata dia gitu. Luar biasa ini orang udah kayak gitu. Nah, suatu ketika dia itu mau manggung, udah show, khusus dia, pada show-nya dia, Faris FM ya, bener ya? Huh? RMO, Faris RMO, Faris Ristamunab gitu ya, Rustamunab, yo, masalah saya bukan pengikutnya. Nah, itu pagi-pagi dia suaranya hilang, tidak bisa ngomong, itu loh,
hilang suaranya. Sampai siang, sampai sore itu teman-temannya para pengiringnya itu udah tidak bisa ngomong, udah bingung. Ini tiket sudah dijual, ya kan, panggung sudah siap, tinggal konsernya, tapi justru penyanyi tidak bisa ngomong. Tapi dia ternyata yakin kepada Allah. Terus dia berdoa, ya Allah, tidak mungkin Engkau akan mengambil begitu saja apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Hamba-Mu Engkau berikan kebisaan dalam seni musik, seni suara, tidak mungkin Engkau akan cabut begitu saja. Akhirnya dia zikir, selawat, doa. Dan pas waktunya habis isya mulai tampil, dia naik panggung terus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar suaranya, keluar, terus nyanyi 2 jam tampil. Selesai acara hilang lagi suaranya. Marifatnya kepada Allah, saya baru tahu ternyata begitu. Nah itu maksudnya hidup itu hendaknya nyampe kepada pemahaman yang demikian. Walaupun ia memang dilahirkan dengan talenta di bidang musik, pinter nyiptain lagu, pandai membawakan lagu, tapi hakikatnya bila Allah tidak menghendaki takkan bisa apa-apa. Orang usaha juga begitu, bukan karena dia lehe di dalam cara berdagang. Intinya orang ketika diberi Allah rizki yang luas, ya Allah menghendaki memberi. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menuliskan, hal yang Allah memberi dan tak pernah menyebut sebab musababnya, itu rizki. Coba Quran baik-baik. Tiba-tiba Allah berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah akan meluaskan rizki siapapun yang menghendaki dan menyempitkannya. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi tidak disebut itu amalannya apa. Loh, tapi saya lihat tuh ada orang, dia pinter banget di dalam teori ekonomi atau manajemen atau apa, dia juga ahli di dalam masalah apa marketing. Itu tanda-tanda belaka, ya, tanda-tanda. Namanya tanda, bisa wujud bisa tidak, tapi tanda itu juga satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau rizki lagi luas, disadari itu adalah anugerah Allah, ujian dari Allah. Tapi kalau mau menyempitkan juga bisa. Konglomerat yang saya lihat di media itu, salah seorang konglomerat Indonesia sekali rugi triliun, bukan 1-2 triliun. Tuh Carrefour udah tutup, hitung berapa itu. Dulu pernah mengalami masa begitu, diluaskan sampai ia ambil itu apa namanya, ambil alih saham orang itu. Lo apa dulu apa namanya, awalnya namanya ya Carrefour juga ya, Carrefour dibeli di mana-mana beli. Tapi suatu ketika muncul keadaan bres gitu, itu sekali kehilangan uang triliun-triliun. Kalau kita kelihatannya langsung guling-guling ya, enggak, kita enggak akan ngalamin kehilangan triliunan itu. Tahu sebabnya? Orang duwi, itulah. Wah, sekarang lagi banyak maling ini, Harley Davidson, tenang kita tuh, adem rasanya tuh. Kenapa? Enggak khawatir hilang tuh, karena belum punya.
Jadi sampailah kepada Sang Pencipta, itulah tujuan akhir perjalanan. Dan mereka yang sampai tak ternilai harganya. Yang namanya sa'adah atau kebahagiaan itu di situ. Saya sudah cerita mungkin ya. Orang-orang yang bepergian termasuk umroh mengikuti paket program yang bintang 5, yang benar-benar bintang 5, itu disuguhi makanan yang mewah, bahkan mungkin super mewah. Yang sekali duduk makan itu minim-minim dia kalau saja keluar duit 600.000, 150 real. Tapi kan duitnya tidak kelar, udah dibayar dari awal itu. Umroh di MG Travel itu bulan Agustus ada yang bayarin sampai 75 juta untuk 9 hari. Kemarin Ramadan malah ada yang 135 juta karena mahal Ramadan. Tapi saya lihat ya, walaupun orang makan disuguhin makanan mewah, yang sekali duduk paling tidak dia kalau bayar 600.000, saya tidak lihat ada yang orang itu sambil makan terus saking bahagianya menangis. Tidak ada. Wah ya Allah, wah enak temen tuh ya. Tidak ada. Tidak ada. Ya saya biasa aja. Malah kayak tidak doyan gitu. Tapi ya nambah gitu. Dan karena merasa membayar dan mahal, saya lihat tidak ada yang makannya sedikit. Tidak ada. Sampai ibu-ibu makannya banyak. Mungkin rugi kalau makan dikit, makan banyak. Tapi itu, walaupun makanan itu mewah, tidak ada satu orang pun yang saya lihat sampai menangis gara-gara merasa makanannya enak. Tapi yang banyak saya lihat orang menangis di depan Ka'bah. Tuh baik. Di depan Ka'bah dia doa, meneteskan air mata, tawaf, sambil nangis banyak. Jadi ternyata kebahagiaan yang sampai menyentuh titik tertinggi banget itu bukan makan minum itu, bukan tempat tidur yang empuk itu, bukan hotel yang mewah itu, bukan. Spiritual, bahasa orang-orang spiritual, kenikmatan spiritual. Nah kalau bahasa Likam itu namanya ma'rifat. Maka Syekh Malik bin Dinar mengatakan kharajan nasu minad dunya walam kharajan nasu minad dunya walam yaduk atyabal asya. Orang itu, manusia itu ya sudah keluar dari dunia, sudah mati, sudah dikubur, sedangkan dia belum mencicipi atyabul asya, sesuatu yang paling nikmat, paling manis, paling membahagiakan. Ketika ditanya apa itu atyabul asya, beliau menjawab al-ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Saya tanya seorang jamaah, bagaimana perasaannya Bapak Ibu sekalian kemarin menunaikan ibadah bisa ke Raudhah. Itu ada ibu-ibu, saya Pak Ustadz mau ngomong matanya udah merah gitu loh. Baru mau ngomong sudah merah matanya, saking tidak tahu dia merasakan apa, ketika bicara langsung menangis. Kemarin Pak Ustadz saya pas di Raudhah rasanya saya begitu dekat dengan Rasulullah. Wah, dan banyak pengalaman lain yang tidak ditemukan pada orang-orang yang baru makan makanan enak. Nah di situ kita ngumpul-ngumpul di sini itu sebetulnya bukan sesuatu yang murahan. Ini sesuatu yang tak ternilai dengan materi. Karena uang ratusan ribu bahkan juta yang untuk membeli makanan enak itu tak bisa membuat orang benar-benar merasa bahagia. Malah yang ada habis makan pada sek napas.
Serius, sesak napas. Tahu sebabnya? Kan harusnya perut itu isinya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ini udah yang sepertiga diisi makanan dan minuman juga. Jadi nyesek. Habis keluar dari restoran itu rata pada begini. Habis sampai di kamar mau tidur takut, Pak enggak boleh baru makan tidur, nanti bisa penyakitan. Susah kebanyakan orang itu. Habis itu malah sumpek rasanya itu. Karena memang makannya overdosis. Tapi mikir-mikir kalau dia dimakan rugi. Gini itu, rugi. Mal-mal enggak dimakan. Makan aja, tidak apa-apa, nanti juga 2-3 jam udah hilang lagi gitu. Namun ya enggak ada yang sampai keluar restoran pada nangis. Kenapa Bu nangis? Pak, enak banget makanannya tuh. Enggak ada yang kayak gitu tuh. Enggak ada, biasa-biasa aja. Makanya misalnya kalau kita itu ibadah haji reguler, depak atau plus ikut apa maktur atau apa, biasa aja. Tidak usah sok-sokan. Karena masalah bintang-bintang itu kan tempat tidurnya. Intinya ke sana kan mau ibadah, betul enggak? Nah, masalah ibadah lain urusan. Banyak orang yang dia nginap di hotel sederhana, makanan sederhana, tapi tiap hari dijamu Allah dengan kenikmatan ruhiyah. Salat khusyuk, zikir hudur, tajalli Allah dalam ibadahnya. Sementara hotel dekat, makanan mewah, cuman sampai di situ. Ke masjid belakangan nunggu qomat baru berangkat. Mau enggak apa-apa, tinggal keluar dikit nyampe. Sementara yang jauh kan udah habis awal. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita cepat bisa bangkit hidup kita itu? Nah, pintar-pintarlah kita mencari sahabat. Di halaman 37 Imam telah mengingatkan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala wa maqaluhu. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkanmu dan ucapannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Bergaul dengan siapa saja silahkan, bertemu, berpapasan, berinteraksi dengan siapa saja monggo, bersahabat pilih. Apa bedanya antara sekedar bergaul dengan bersahabat? Kalau sudah bersahabat itu sudah saling menyertai, namanya juga sahabat, menyertai hidup kita, zuhiran wa batinan. Dan diantara ciri khas persahabatan, orang sudah mulai membuka bagian-bagian yang dirahasiakan kepada orang lain. Nah, untuk yang seperti ini jangan sembarangan. Cari yang bagaimana? Cari orang yang tingkah lakunya membuat kamu bangkit. Jadi orang yang lebih bernilai. Yang orangnya itu rajin ibadah, ya, tekun belajar itu. Kemudian apa? Ikhlas berkhidmat, peduli dan sebagainya. Berani menghadapi tantangan hidupan. Ini ya saya ingatkan nih pada diri saya dan para sahabat sekalian. Hidup ini harus jadi orang kuat. Kuat syukur zahir batin. Tapi paling tidak kuat batinnya. Jangan jadi orang yang pengecut, al-jubn. Dan di sini ada nih
yang sekarang katanya udah pulang kampung. Setelah ditelusuri, kenapa dia pulang kampung? Katanya di tempat kerja ada yang tidak suka sama dia. Ya, ada yang ganggu dia. Loh, kalau begini cara hidup kita, mending minta berhenti hidup aja deh. Mana ada hidup yang kita di mana-mana orang suka, ndak ada ceritanya. Nabi itu orang paling sempurna nasabnya, akhlaknya, ibadahnya, sirah kehidupannya. Itu aja di mana tempat ada yang suka, ada yang benci, ada yang terima, ada yang tolak, ada yang dukung, ada yang tentang. Namanya orang masuk dunia kerja ya begitu. Mestinya hadapi, maka kita tiap malam Jumat sholat tasbih, zikir, baca hizib. Nah, itu mungkin malam Jumat diajak wiridan ogah-ogahan. Ini jadi orang-orang yang kosong badannya itu, mungkin gede, yang besar itu tulangnya, yang lebar itu kulitnya, mungkin yang tebal dagingnya, ruhaninya itu kerempeng. Ibarat digetak pisan langsung kabur. Maka mohon maaf nih, kalau saya mendidik anak tidak pakai teori pendidikan, walaupun saya itu belajar pedagogi, getakannya keras itu. Terus saya tanya, Isam di Gontor gimana? Isam di Gontor tidak ada apa-apanya. Bentakan Ustadz Gontor tidak ada apa-apanya. Bukan dikentanya bapak. Begitu deh. Jadi kan kuat ya. Santai aja. Dibentakin Ustadz sana senyum aja. Tapi ada yang jeglek. Ada anak nih dari Serengseng juga. Bahkan dia ketika seleksi awal tes masuk Gontor, dia termasuk nomor 1, maksudnya itu termasuk 40 santri nilainya terbaik, jadi di kelas B. Tapi begitu kenaikan kelas 2 langsung ke kelas P atau Q gitu loh. Saya tanya bapaknya, kok bisa dia tes awal di kelas B itu artinya ranking 1 sampai 40, kok tiba-tiba menjadi di kelas bawah begitu? Ternyata anaknya itu tidak kuat sebetulnya. Secara mental itu udah mau pulang, pinginnya pulang aja. Terus kalau di rumah gimana? Yo kalau di rumah saya sayang gitu, udah halus-halus gitu. Nih itu tuh ya bagus sih, cuman itu anak itu tidak terbiasa menghadapi realita kehidupan. Coba lihat tuh, orang mau jadi tentara, jadi polisi, ya gimana coba? Mana ada yang lemah lembut? Ora-ono, semua itu keras. Dan mohon maaf, kiai-kiai yang tidak keras kepada putra-putranya, umumnya putra-putranya tidak pada jadi. Tapi yang keras macam Ki Abdul Syafi'i, keras beliau itu dalam malam didik. Jadi semua anaknya Butuh Talawiyah, Ki Abdul Syafi'i, kemudian dulu adiknya itu Abdul Hakim Abdul Syafi'i. Banyak. Kalau yang demokratis itu terserah, banyak yang akhirnya anaknya tidak sanggup. Karena memang belajar juga perlu belajar dengan keras. Maka kalau di Gontor di Isot itu berpikir keras gitu, berusaha keras, dan serba keras gitu kan. Masya Allah. Ya intinya itu yang bisa membangkitkan. Yang kedua apa? Ucapannya itu menunjukkan kita kepada Allah. Jadi kalau ketemu dia, apapun aja yang diomongin, juntrungannya adalah taqarrub ilallah,
yang begini nih kalau ada cari. Kalau yang tidak seperti itu, bergaul silahkan, kenalan silahkan, bersahabat jangan. Karena hidup itu sangat ditentukan oleh keberadaan sahabat-sahabat. Di Jakarta ini ada teman merantau dari Tuban ke Jakarta, jadi pegawai di bengkel AC. Tapi dia terus bergaul dengan para pengusaha yang sudah pada maju. Biasanya dia mulai bikin bengkel sendiri, terus berani untuk membeli aset, ada tanah di pinggir jalan dijual, langsung dibeli, walaupun mungkin belinya sampai duitnya mesti ngutang dulu. Alhamdulillah yang seperti itu sekarang maju, rumahnya udah kayak di Intercon, pergaulannya luas, bahkan kemudian ia diamanai, dipercaya menjadi agen produk AC dari Jepang. Itu peresmiannya langsung orang Jepang sendiri yang datang, karena dia bergaul dengan orang-orang yang maju. Akhirnya terbuka pikirannya. Ada yang dari kampungnya merantau ke Jakarta, kerja di bengkel AC, ya sudah, gaulnya hanya ya sama teman berapa orang di ini aja, di bengkelnya itu, muter aja di situ, ribut aja dengan mereka itu, nggak mau gaul dengan yang lain. Ya sampai sekarang masih jadi pegawai. Itu loh. Jadi pada sahabat sekalian, kita di sini itu sebetulnya punya akses untuk meluaskan jaringan pergaulan. Hikmat Idarut Tauhid, ya, itu bisa membuka jaringan pergaulan. Misalnya lagi kita ikut dzikir di Darut Tasbih dan sebagainya. Jadi luaskan persahabatan, terutama persahabatan dengan orang yang maju. Ada yang saya kenal itu Ustadz, namanya Ustadz Anizar Masyati, orang Bandar, kampung, tapi dia udah keliling dunia. Pada waktu saya lagi di Mekah, ternyata sebetulnya itu sholat di satu lantai Masjidil Haram, cuman karena saya tidak tahu ya, tidak sempat ketemu. Begitu saya udah nyampe di hotel, dikasih tahu Sabirin, itu Ustadz Anizar juga sedang di Mekah, dan dia juga kirim foto, benar di satu lantai sebetulnya, di rooftopnya Masjidil Haram. Tapi tidak sempat ketemu karena udah capek. Saya tanya juga, besoknya udah meninggalkan Mekah menuju Jeddah. Besok paginya saya lihat fotonya sudah sampai di Paris. Rupanya dia ke Mekah itu mampir di Jeddah, ya, di Jeddah, kemudian mampir Mekah, balik Jeddah lagi, terbang ke Paris. Kok bisa? Persahabatan. Ustadz Anizar ini menjadi sahabatnya Jenderal Safruddin. Jenderal Safruddin sahabatnya konglomerat, punya banyak urusan. Jenderal Safruddin orang kepercayaan Pak Yusuf Kalla, banyak urusan. Nah, untuk ke Timur Tengah yang diandalkan menjadi penerjemah ataupun menjadi istilahnya staf dalam urusan-urusan itu ya Ustadz Anizar dan Habib Bahar. Bukan Bahar bin Smith ya, Bahar yang lain lagi. Jadi ini Habib Bahar dengan Ustadz Anizar ini ngikutin terus mana-mana, keliling dunia. Persahabatan. Ya, Sabirin juga masuk di situ, karena Sabirin itu sahabatnya Ustadz Anizar,
ketika yang butuh lawyer, ya dia yang ditarik namanya. Ikut juga. Maka ketika ada rapat di Riyadh bersama Pak Yusuf Kalla juga, akhirnya kan pakai pesawat pribadi, pesawat jet pribadi, bawa sama Pak Yusuf Kalla. Ya, ikut itu, Sabirin ikut di dalamnya. Rapat selesai, tanda tangan, dikasih kesempatan umroh. Zaman Covid umroh. Orang lain datang ke Mekah itu karantina 3 hari. Karena ini entah istilahnya apa tamu negara atau apa, tidak baik karantina. Dan karena khawatir nanti ada penyebaran Covid, itu rombongan tiap 1 orang diantar ke Mekah dengan 1 mobil BMW, dengan 1 sopir. Waduh. Persahabatan. Yang lain-lain itu kebawa. Di situ yang menjadi kuncinya Pak Yusuf Kalla dengan Pak Jenderal Safruddin. Jadi pada sahabat sekalian, ini untuk urusan-urusan yang tampak di dunia, termasuk urusan-urusan yang sifatnya ruhiyah juga begitu. Maka diingatkan oleh Imam Ta'ilah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadluka ala Allahi maqaluhu. Insyaallah kita lanjut pada bagian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup, ada yang mau berkenalan, silakan. Ya, Valian, siapa nih? Valian apa bacanya? Ya, Valian apa? Valian fil ahli. Valian Fil ahli. Filahi. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valian fil ahli, biasa dipanggil Valian. Komitmennya di sini itu Dari mana dulu? Oh, dari mana dulu ya? Oke. Kalau dari mana, saya dari Jambi, tapi aslinya Sumatera Barat. Tapi lahirnya di Bogor. Tapi lahirnya di Bogor. Gimana ceritanya, Iya. gimana ini? Pokoknya saya orang Indonesia. Oh gitu. Lahirnya di Bogor tapi orang Jambi. Tinggal di Jambi. Oh, orang Sumatera tinggalnya Barat. di Jambi. Asli Sumatera Barat. Asli. Minang. Iya gitu aja, agak bingung itu. Nanti kok lahirnya di Bogor gimana? Ayah saya ya qadarullah lagi S2 waktu itu Gitu. di IPB. Jadi IPB. ya, brojolnya di situ. Kerja di situ. Terus setelah lahir sampai berapa bulan di situ? Sampai saya umur 2 tahun. 2 tahun. Terus pulang